Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan tentang lomba menulis cerita karangan bagi kelas 5. Nah, di sini kelas 5 kebagiannya teks argumentasi ya. Oke, kita cari tahu dulu apa itu teks argumentasi. Teks argumentasi yaitu bayangkan kamu seperti sedang mengajak teman lagi berdiskusi dan mencoba buat meyakinkan dia, teman kamu tersebut, tentang pendapat kamu. Kamu punya satu ide atau pendapat, lalu kamu berikan alasan-alasan yang kuat supaya teman kamu itu atau orang lain setuju dengan pendapat kamu. Nah, itulah adalah pengertian dari teks argumentasi. Untuk bagian ciri-cirinya, apa saja yang menjadi ciri-ciri bagian teks argumentasi? Yang pertama, ada pendapat atau isu. Isu itu apa? Isu itu adalah masalah ya. Masalah apa yang ingin kamu angkat? Ada satu hal yang ingin kamu sampaikan pendapatmu tentang masalah tersebut. Yang kedua, ada alasan yang kuat. Kamu harus mencoba berikan bukti atau alasan yang masuk akal dan kuat untuk mendukung pendapat kamu tersebut. Lalu yang ketiga, bahasanya harus mencoba buat meyakinkan ya. Kata-kata yang digunakan harus membuat pembaca itu yakin dan percaya atas pendapatmu. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yaitu biasanya terletak di akhir berupa rangkuman dari pendapat kamu. Lalu selanjutnya ada struktur. Nah, di sini struktur itu apa? Struktur itu adalah seperti bagian-bagian ya. Jadi dalam satu teks itu terbagi-bagi. Yang pertama ada pendahuluan. Isinya apa? Isinya pengenalan. Pengenalan tentang masalah yang ingin kamu angkat itu apa. Lalu yang kedua berisi badan argumen. Badan argumen itu baru isinya adalah pendapat kamu. Kamu mencoba mengeluarkan pendapat kamu. Lalu yang ketiga ada kesimpulan atau penutup. Oke, baik, di sini kita langsung ke contohnya ya. Di sini contohnya ada judulnya Ayo Rajin Membaca Buku. Kita coba balik lagi ke strukturnya ya. Yang pertama tadi kan ada pendahuluan, berisi pengenalan. Seperti apa sih bentuk pengenalan tersebut? Kita lihat di paragraf pertama. Saat ini masih banyak orang-orang terutama anak-anak yang jarang membaca buku. Padahal buku adalah jendela dunia, tempat sumber pengetahuan. Membaca buku adalah kegiatan yang sangat penting dan menyenangkan. Aku sangat yakin kita semua harus rajin membaca buku setiap hari. Nah, bagian paragraf pertama itu disebut bagian pengenalan. Jadi belum masuk ke bagian pendapat kamu. Di situ kamu belum berpendapat, baru hanya mengenalkan aja. Mengenalkan masalah apa yang ingin kamu angkat, seperti itu ya. Lalu bagian kedua di strukturnya kan ada badan argumen ya, atau bagian isi. Nah, disinilah kamu mencoba mengeluarkan pendapat kamu. Lihat di sini ya, paragraf kedua pertama ada ya. Pertama, dengan membaca buku sebelah sini ya. Dengan membaca buku, pengetahuan kita jadi bertambah banyak. Kita bisa tahu banyak hal baru yang mungkin belum pernah kita lihat atau dengar sebelumnya. Misalnya kita bisa tahu tentang hewan-hewan aneh di hutan Amazon, sejarah para pahlawan, atau bahkan cara membuat layang-layang yang bagus. Semakin banyak membaca maka semakin pintar. Di sini juga ada pendapat yang kedua. Kedua, membaca buku membuat imajinasi kita terbang tinggi. Saat membaca cerita, kita bisa membayangkan tempat-tempat indah, tokoh-tokoh hebat, atau petualangan seru yang ada dalam buku. Ini membuat pikiran kita jadi kreatif dan tidak mudah bosan. Begitu seterusnya ya. Jadi di sini ada tiga pendapat ya. Nah, di akhir nanti ada kesimpulan dan penutup atau rangkuman baru di sini. Oleh karena itu, nah ini sudah masuk ke bagian penutup atau rangkuman ya. Oleh karena itu, aku mengajak teman-teman semua untuk mulai rajin baca buku. Tidak perlu buku yang tebal. Mulai dari buku cerita bergambar atau buku pengetahuan yang ringan. Pasti seru dan bermanfaat. Nah, itu sekedar sedikit contoh dari teks argumentasi. Nanti akan jadi bagian dari penilaiannya. Ya, di sini ada bagian penilaian. Ada dua hal besarnya, yaitu teks dan bahasa dan isi. Untuk teks dan bahasanya itu yang dinilai adalah dari strukturnya ya. Bagaimana, apakah strukturnya udah lengkap? Tadi strukturnya ada 3 ya. Ada pengenalan, ada bagian badan argumen, dan bagian penutup. Apakah lengkap strukturnya? Begitu. Itu akan menjadi penilaian. Yang kedua ada pilihan kata atau kalimat. Bagaimana pilihan kata yang kamu gunakan. Lalu juga ada apakah ada gaya bahasanya. Kita udah belajar majas ya. Boleh diselipkan majas juga boleh ya. Lalu kerapihan tulisan ya, ejaan apakah sesuai dengan KBBI ya, ejanya apakah sudah baku ya,
dan juga ada tanda baca. Bagaimana letak titik koma, bagaimana letak tanda tanyanya, itu juga menjadi bagian penilaian. Ya. Lalu yang bagian isi ini ada kesesuaian pendapat atau argumen kamu. Apakah pendapat kamu itu sudah sesuai dengan masalah yang kamu angkat? Itu jadi bagian penilaian. Lalu yang terakhir adalah jumlah pendapat dan argumen. Ya, apakah misalnya pendapat yang kamu keluarkan hanya satu aja? Apakah lebih dari satu? Ya, mungkin semakin banyak pendapat yang kamu ungkapkan, maka itu juga menjadi poin dari penilaian. Untuk teknik selanjutnya, untuk kertas itu akan disediakan oleh panitia nanti ya. Demikian penjelasan untuk kelas 5 bagian teks argumentasi. Kalau ada yang ditanyakan boleh japri ke Pak Hari ya. Demikian Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.